Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali di Zona Dosen. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kaitan dengan filsafat ilmu. Kalau video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian filsafat, kali ini kita akan mencoba memperbincangkan ranah yang lebih teknis berkaitan dengan bagaimana proses berfilsafat. Teman-teman, seperti yang diketahui bahwa filsafat itu bisa diartikan dengan berpikir secara mendalam, berpikir secara radikal. Ada perbedaan yang mendasar antara radikal dan ekstrim. Orang-orang cenderung memiliki konotasi negatif tentang radikal, padahal radikal itu mesti dilakukan oleh setiap orang untuk memahami segala sesuatu. Mungkin yang dimaksud atau dikhawatirkan oleh teman-teman, oleh masyarakat luas itu adalah pola berpikir secara ekstrim, yang itu justru akan membahayakan dinamika kehidupan yang ada. Baik, kita mulai dari pendapat Immanuel Kant. Immanuel Kant menyatakan bahwa filsafat merupakan ilmu dasar dari segala pengetahuan yang mencakup 4 pertanyaan utama. Yang pertama, apa yang dapat kita ketahui? Ini berkaitan dengan pertanyaan metafisik. Yang kedua, apa yang boleh kita lakukan? Berkaitan dengan pertanyaan etika atau norma. Yang ketiga, sampai di mana harapan kita? Ini pertanyaan agama. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan manusia? Ini pertanyaan antropologi. Jadi ada 4 pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan filsafat. Yang pertama berkaitan dengan apa yang dapat kita ketahui, apa yang boleh kita lakukan, sampai di mana harapan kita, dan apa yang dimaksud dengan manusia begitu. Nah, menurut pandangan Sidi Ghazalba, filsafat itu kita tahu adalah berpikir secara mendalam, kemudian sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, atau hakikat dari segala sesuatu yang ada. Nah, jadi berkaitan dengan pandangan Sidi Ghazalba itu setidaknya ada beberapa ciri pokok yang terkandung dalam filsafat. Yang pertama, ciri pokoknya itu adalah berpikir dengan akal. Tentu saja berpikir dengan akal ini yang dimaksud ialah pikiran yang rasional. Yang rasional dalam menjelajahi berbagai pertanyaan dan masalah yang dasar. Tentu saja akal itu dianugerahkan oleh Tuhan untuk berpikir secara mendalam. Dan berpikir secara mendalam itu korelasinya dengan berpikir secara rasional. Rasional itu mudah dimengerti dan mudah dijangkau oleh akal pikiran kita. Dan dengan berpikir rasional ini dilakukan atau digunakan untuk menjelajahi berbagai pertanyaan dan masalah yang mendasar. Yang kedua, ini ciri pokok filsafat adalah tujuan yang ingin dicapai. Filsafat tentu saja memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui proses berpikir. Nah, tujuan ini mungkin mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas, tentang pencarian makna, atau upaya untuk menemukan kebenaran. Tujuan itu sekali lagi mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas, tentang kenyataan sesuatu yang nampak, yang terjadi saat ini. Kemudian tujuan itu untuk pencarian makna atau upaya untuk menemukan sebuah kebenaran. Nah, ciri yang ketiga adalah kedalaman berpikir. Filsafat cenderung melibatkan pemikiran yang mendalam, yang berarti tidak hanya membatasi diri pada permukaan masalah, tetapi juga mencari pemahaman yang lebih dalam dan kompleks tentang masalah tersebut. Jadi 3 ciri pokok dalam filsafat ini harus kita gunakan. Yang pertama,
Ya tentu saja berpikir dengan akal. Yang kedua, ada tujuan yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, pikiran itu harus mendalam atau kedalaman pikiran yang jelas. Nah teman-teman, uraian ini menggambarkan dengan jelas ciri dan karakteristik berpikir secara filosofis. Intinya adalah upaya sungguh-sungguh untuk menggunakan akal pikiran sebagai alat utama untuk menemukan hakikat segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Dengan demikian, filsafat melibatkan pemikiran yang mendalam, tujuan yang ingin dicapai melalui pemikiran tersebut, dan penggunaan akal sebagai instrumen utama untuk menjelajahi berbagai pertanyaan dan masalah yang dasar. Ini 3 ciri pokok dalam filsafat. Nah selanjutnya teman-teman, filsafat memiliki potensi untuk mengubah dunia. Meskipun kritik dewasa ini cenderung menganggap filsafat hanya terisolasi dalam menara gading, namun pada kenyataannya sistem pemikiran filsafat seringkali berubah menjadi ideologi yang kemudian menjadi panduan dalam tindakan manusia. Nah ini menunjukkan bahwa filsafat secara tidak langsung memiliki peran yang signifikan dalam mengubah dunia. Namun hasrat filsafat untuk mengubah dunia juga memiliki risiko, terutama ketika pemikiran filsafat ini mengarah pada dekonstruksi atas realitas begitu. Nah, misalkan jika suatu gagasan telah berubah menjadi ideologi dan keyakinan yang tak tergoyahkan, itu dapat menjadi sangat berbahaya bagi masa depan rasio. Penting untuk diingat bahwa rasio atau akal yang terus-menerus mempertanyakan konsep-konsep yang menjadi ideologi sangat penting. Nah, ketika pemikiran menjadi terlalu dogmatis dan tidak lagi terbuka terhadap pertanyaan atau kritik, nah itu dapat menghambat perkembangan pemikiran dan bahkan menyebabkan konflik atau kesalahan dalam tindakan. Oleh karena itu, sikap skeptis dan kritis terhadap ideologi dan keyakinan yang mapan merupakan hal yang penting untuk memastikan kelangsungan perkembangan pemikiran dan keberlanjutan rasio. Jadi memang ada risiko ketika filsafat kemudian diyakini sebagai sebuah ideologi, yaitu mengandung risiko yang cukup berat, cukup besar. Kenapa? Karena ketika filsafat menjadi ideologi, maka pintu kritis itu tertutup dan eksklusivitas akan mencuat. Makanya teman-teman, berfilsafat itu dimulai dari sikap yang skeptis dan kritis terhadap segala hal, dari yang paling sederhana hingga yang paling fundamental, mulai dari pertanyaan mendasar tentang kehidupan sehari-hari seperti persoalan makanan hingga masalah yang lebih kompleks dan prinsipil seperti kemiskinan atau demokrasi. Nah, bisa dikatakan berfilsafat juga mencakup refleksi tentang nilai-nilai dan keyakinan pribadi serta pertimbangan tentang isu-isu agama, pluralisme, dan berbagai aspek kehidupan manusia yang lain. Dengan mempertanyakan dan menganalisis berbagai aspek kehidupan ini, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan kritis tentang dunia di sekitar kita. Jadi persoalan berpikir filsafat itu bisa dimulai dari pertanyaan-pertanyaan mendasar dan diawali dengan sikap kritis kita terhadap apapun yang terjadi di sekitar. Maka ketika kita muncul pemikiran kritis, maka di sanalah filsafat mulai bisa digunakan. Nah teman-teman, berfilsafat juga dimulai dari keheranan terhadap fenomena-fenomena di sekitar kita. Misalkan mengapa jika kita tidak makan kita merasa lapar? Dan mengapa perasaan jatuh cinta bisa begitu indah? Mengapa orang merasa tenang dalam diri sendiri saat beribadah?
Semua ini adalah pertanyaan-pertanyaan epistemologi yang memang memicu rasa ingin tahu dan keheranan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya, diperlukan pendekatan rasional dan filosofis yang mendalam. Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan semacam tadi, maka kita dapat membuka jendela untuk memahami lebih dalam tentang sifat manusia, alam semesta, dan makna eksistensi. Nah, dari kalimat ini kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa berfilsafat bisa dimulai dari mempertanyakan atau heran terhadap fenomena yang terjadi. Maka memunculkan pertanyaan mengapa terjadi, mengapa ini, mengapa begitu, dan seterusnya. Dari keheranan itu akan muncul pertanyaan dan mulai kita merenungkan sampai ke hal-hal yang paling mendasar begitu. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana karakter berpikir filosofis itu? Nah, pemikiran filosofis teman-teman melampaui sekedar aktivitas berpikir biasa. Jadi bukan hanya sekedar aktivitas berpikir biasa, paling tidak pemikiran filosofis memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama, rasional. Yang kedua, kritis. Yang ketiga, radikal. Yang keempat, komprehensif. Rasional, kritis, radikal, komprehensif. Rasional dalam arti pemikiran filosofis berlandaskan pada pemikiran yang rasional, yaitu menggunakan akal pikiran dan logika dalam mempertimbangkan argumen dan gagasan. Yang kedua, kaitan dengan kritis, melibatkan sikap yang kritis terhadap ide, keyakinan, dan konsep yang ada, serta terbuka terhadap pertanyaan, evaluasi, dan pengujian ulang terhadap gagasan-gagasan tersebut. Seperti tadi di awal sudah dikatakan, bahwa awal mula kita berfilsafat itu kita memunculkan skeptis dan juga kritis terhadap fenomena yang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, karakter berpikir filosofis itu harus radikal, harus mendalam. Pemikiran filosofis dapat bersifat radikal dalam artian mencari akar penyebab atau esensi dari suatu fenomena atau masalah, dan seringkali menantang status quo atau pemikiran yang mapan. Radikal itu kan dari radik itu mengakar, mendalam, mencari akar penyebab atau esensi dari suatu fenomena. Bahkan status quo yang sudah lama eksis dipertanyakan begitu. Dan yang keempat adalah komprehensif. Pemikiran filosofis cenderung mencakup berbagai aspek kehidupan dan pengetahuan, serta berusaha untuk memahami keseluruhan atau aspek yang paling mendasar dari realitas menyeluruh, begitu ya teman-teman. Nah, ini 4 karakter berpikir filosofis. Yang pertama ada rasional, ada kritis, ada radikal, dan juga komprehensif. Kita coba urai satu persatu. Kaitan dengan rasional. Nah, rasionalitas adalah karakteristik utama dalam berfilsafat. Namun, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan rasionalitas. Dalam konteks filsafat, rasionalitas mengacu pada kemampuan berpikir secara objektif. Jadi, acuan utama dari rasionalitas itu adalah berpikir objektif, tidak subjektif. Nah, rasio objektif itu adalah rasio yang dimiliki oleh setiap individu yang memungkinkan mereka untuk berpikir secara imajinatif, bebas, dan mengagungkan kebebasan berpikir. Nah, tentu saja ini berbeda dengan rasio subjektif yang terbelenggu oleh aturan-aturan atau kerangka pemikiran tertentu yang membatasi kebebasan berpikir. Dengan demikian, dalam berfilsafat, perenungan haruslah rasional, dalam arti bahwa itu harus didasarkan pada penalaran objektif yang terbebas dari batasan-batasan yang membatasi kebebasan berpikir.
Jadi kalau objektif itu pemikiran manusia yang imajinatif dan mengacu kepada kebebasan berpikir. Sementara kalau subjektif itu biasanya terbelenggu oleh aturan-aturan atau kerangka pemikiran tertentu, sehingga seseorang tidak bebas untuk berpikir gitu. Nah, teman-teman menyoroti fenomena menarik tentang bagaimana masyarakat modern cenderung menghindari atau bahkan menolak konsep-konsep objektif dan bahkan menganggap sebagai khayalan belaka. Jadi masyarakat modern ini sekarang cenderung menghindari atau menolak konsep-konsep objektif, bahkan menganggapnya sebagai khayalan belaka. Fenomena ini sering kali dikaitkan dengan apa yang disebut dengan formalisasi akal, di mana penekanan pada logika formal menyebabkan kosongnya isi pengetahuan dan pengabaian terhadap penemuan struktur pengetahuan manusia yang sejati. Nah, fenomena ini sering disebut dengan formalisasi akal, di mana fokus pada logika formal membuat pengetahuan menjadi hampa dan mengabaikan penemuan struktur pengetahuan manusia yang sebenarnya. Nah, dalam formalisasi akal, logika modern cenderung menjauhi isi pengetahuan yang dianggap hanya sebagai asumsi atau khayalan, dan lebih fokus pada struktur logis formal dalam penalaran. Ini dapat mengakibatkan kesenjangan antara pengetahuan yang sebenarnya dan pengetahuan yang hanya berupa formalitas logis. Nah, sebagai akibatnya, masyarakat mungkin kehilangan pemahaman yang mendalam tentang realitas dan struktur pengetahuan manusia yang sejati. Nah, teman-teman, dalam formalisasi akal ini, logika modern cenderung menghindari isi pengetahuan yang dianggap hanya asumsi atau khayalan dan lebih fokus pada logis formal. Hal ini menyebabkan perbedaan antara pengetahuan yang sebenarnya dan pengetahuan yang hanya berupa formalitas. Akibatnya, masyarakat mungkin kehilangan pemahaman mendalam tentang realitas dan pengetahuan manusia yang sebenarnya. Nah, fenomena ini menyoroti pentingnya tidak hanya menghormati logika formal, tetapi juga mengeksplorasi dan memahami isi pengetahuan yang mendasarinya. Dengan demikian, filsafat berperan penting dalam mengingatkan kita untuk tidak hanya terpaku pada formalitas logis saja, tapi juga mempertimbangkan makna dan substansi dari pengetahuan yang kita pelajari. Contohnya dalam hal sederhana, misalkan seperti belajar matematika di sekolah. Kita tidak hanya harus mengerti aturan-aturan dan rumus-rumus matematika secara logis, tapi juga memahami bagaimana dan mengapa aturan-aturan itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bukan hanya tahu bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, 2 kali 2 sama dengan 4, tetapi juga memahami mengapa 2 apel ditambah 2 apel menjadi 4 apel. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan bermakna tentang pengetahuan yang kita pelajari. Di logika formal itu aturan, misalkan rumus 2 tambah 2 4 dan seterusnya, tetapi kita harus lebih ke substansi, dalam arti mengapa kita munculkan pemikiran kritis, mengapa 2 apel tambah 2 apel itu menjadi 4 apel misalkan. Nah, menggarisbawahi pandangan kritis terhadap logika modern yang tadi, yang lebih kepada logika formal, yang seringkali dianggap sebagai alat yang terlalu terbatas dalam pendekatannya terhadap pengetahuan. Contoh, misalkan dalam perspektif ini, logika modern terutama berfokus pada tugas-tugas yang bersifat kuantitatif dan formal, seperti perhitungan, klasifikasi, dan verifikasi yang sering ditemukan dalam ilmu alam dan matematika. Pemikiran bebas, berandai-andai, berimajinasi, dan berspekulasi
yang dianggap penting dalam proses pemikiran kreatif dan filosofis cenderung dihambat dalam pendekatan logika modern yang lebih mendekankan pada logika formal yang sifatnya kuantitatif, yang sifatnya saintifik begitu. Contoh misalkan dalam pembelajaran sejarah. Ketika kita belajar sejarah, seringkali kita fokus pada tanggal-tanggal penting, tanggal-tanggal tertentu, peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah tertentu dengan cara yang sangat formal dan struktur. Kita mungkin diminta untuk menghafal tanggal-tanggal tersebut, tanggal-tanggal peperangan, nama-nama raja, kemudian hasil perjanjian dan seterusnya. Ini adalah pendekatan logika formal yang menekankan fakta-fakta kuantitatif dan kronologis. Namun, jika kita hanya fokus pada aspek formal seperti itu, kita mungkin kehilangan pemahaman yang lebih dalam tentang makna dan implikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah tersebut. Misalnya, mengapa suatu perang terjadi, bagaimana perasaan masyarakat pada waktu itu, apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari orang-orang, dan bagaimana peristiwa tersebut membentuk dunia saat ini. Nah, pendekatan ini membutuhkan pemikiran kritis, imajinatif, dan spekulatif untuk benar-benar memahami konteks dan signifikansi dari sejarah. Nah, ini masuk filsafat di dalamnya, berpikir seperti itu. Dengan kata lain, memahami sejarah tidak hanya tentang menghafal fakta, tetapi juga memahami latar belakang, dampak, dan relevansi peristiwa tersebut. Inilah pentingnya menggabungkan logika formal dengan pemahaman yang lebih luas dan mendalam untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih utuh dan bermakna. Nah, di sanalah filsafat masuk. Maka pandangan ini menunjukkan bahwa logika modern lebih melayani kepentingan kelompok yang berkuasa karena membatasi pemikiran hanya pada aturan-aturan formal yang sudah ada. Berbeda dengan pendekatan pemikiran sebelumnya yang lebih menghargai isi pengetahuan dan memberi ruang bagi pemikiran yang lebih bebas dan dialogis, sehingga logika formal dapat membuat akal menjadi kosong dan kehilangan substansi, yang kemudian menjadikannya hanya sebagai kerangka formal tanpa isi yang kreatif dan filosofis. Nah, contoh di banyak sekolah ya, mata pelajaran seperti sejarah, sastra, atau ilmu sosial sering diajarkan dengan fokus pada penghafalan fakta-fakta dan tanggal-tanggal, juga definisi, tanpa banyak ruang untuk berpikir kritis atau mengekspresikan pemikiran mereka sendiri tentang materi yang dipelajari gitu. Oleh karenanya, formalisasi akal bisa menyebabkan ketidaknetralan dalam berbagai bidang karena seringkali digunakan untuk kepentingan tertentu. Misalkan kepentingan penguasa ya. Formalisasi akal memudahkan penggunaan pikiran secara mekanis, hanya fokus pada pemecahan masalah tanpa melihat konteks yang lebih luas. Akibatnya muncul cara berpikir yang terpisah-pisah atau dikotomik, yang membedakan realitas secara tajam bahkan antara bidang filsafat dan agama. Nah, contohnya misalkan dalam bidang politik ya, formalisasi akal bisa terlihat saat aturan atau hukum hanya diterapkan secara mekanis tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau nilai-nilai yang mendasarinya. Misal sebuah kebijakan yang dianggap logis secara formal dapat mengabaikan dampak sosial atau kemanusiaan yang sebenarnya. Dalam bidang agama, formalisasi akal dapat terjadi ketika ajaran agama diinterpretasikan secara kaku dan tanpa penyesuaian dengan perkembangan zaman atau pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai agama tersebut. Kemudian misalkan dalam kehidupan sehari-hari, formalisasi akal dapat terjadi ketika seseorang hanya memutuskan sesuatu berdasarkan aturan atau logika yang sudah ada tanpa mempertimbangkan situasi atau konteks spesifik yang mungkin memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan kreatif. Nah, dalam konteks pengetahuan,
Pandangan ini menekankan pada kepentingan dan pembatasan metode ilmiah yang berfokus pada pengukuran dan observasi yang objektif. Sama halnya dengan pengetahuan yang menekankan pada kepentingan dan pembatasan metode ilmiah yang berfokus pada pengukuran dan observasi yang objektif. Hal ini mengakibatkan pandangan yang terbatas terhadap realitas yang kompleks dan tidak dapat direduksi menjadi kategori biner. Sebagai contoh, perbedaan ekstrim antara filsafat dan agama sering kali muncul karena pendekatan ini, tanpa mempertimbangkan kemungkinan kesamaan atau pemahaman yang lebih mendalam di antara keduanya. Misalkan, dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, ketika kita mempelajari tentang hukum gravitasi Newton, pendekatan formalisasi akal mungkin akan fokus pada pengukuran dan perhitungan matematis tentang gaya tarik-menarik antara benda. Namun ini mungkin tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas dari fenomena gravitasi, seperti implikasi filosofisnya tentang alam semesta atau hubungannya dengan konsep spiritual. Sebagai hasilnya, kita mungkin kehilangan pemahaman yang lebih dalam tentang signifikansi dan kompleksitas gravitasi dalam konteks yang lebih luas. Ada 3 ciri mendasar dari teori tradisional sebagai berikut. Yang pertama bersifat ahistoris, bersifat netral, dan bertolak dari netralitasnya. Ahistoris. Teori tradisional cenderung mengklaim dirinya sebagai entitas yang terpisah dari konteks sejarah dan kehidupan sehari-hari. Mereka seringkali dianggap mandiri dan berdiri sendiri, terlepas dari perkembangan sejarah dan realitas sosial. Lebih jauh lagi, teori tradisional kadang-kadang dipandang sebagai satu-satunya jalan penyelamatan manusia yang menunjukkan sifatnya yang ideologis dan kemungkinan terlibat dalam penipuan ideologis yang tidak disadari. Yang kedua, bersifat netral. Teori tradisional dianggap sebagai deskripsi fakta-fakta yang objektif, yang tidak terpengaruh oleh subjek penelitian. Mereka seringkali dipandang sebagai sesuatu yang statis, dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Dalam pandangan ini, teori tidak memiliki pengaruh atau interaksi dengan objek penelitian dan dianggap sebagai sesuatu yang netral dan objektif. Sementara kaitan dengan bertolak dari netralitasnya, melihat bahwa teori tradisional cenderung memisahkan antara teori dan praktis, dengan menempatkan teori sebagai hal yang terpisah dan berbeda dari praktik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka cenderung tidak mempertimbangkan dimensi nilai atau aksiologi dalam pembangunan ilmu modern yang dapat mengakibatkan pemisahan antara teori dan praktik, serta kurangnya mempertimbangkan terhadap nilai-nilai yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya teman-teman, karakter yang kedua adalah kritis. Berpikir filosofis yang karakter kedua adalah kritis. Nah, sikap kritis melibatkan kemampuan untuk meninjau, mempertanyakan, dan mengevaluasi pengetahuan atau konsep yang sudah ada. Sejak awal, manusia memiliki pengetahuan, walaupun pada awalnya mungkin sederhana. Namun, pengetahuan tersebut dapat berkembang menjadi konsep-konsep yang kokoh dan memengaruhi cara pandang, pemahaman tentang realitas, dan bahkan tindakan manusia. Dengan mendahulukan sikap kritis, manusia dapat memunculkan pertanyaan dan kritik terhadap konsep-konsep yang sudah ada. Hal ini dapat mengarah pada penggugatan terhadap pemahaman atau kebenaran yang dianggap mutlak tanpa adanya celah. Dengan kata lain, sikap kritis memungkinkan manusia untuk tidak hanya menerima konsep atau pengetahuan secara bulat tanpa refleksi, melainkan untuk menguji, meragukan,
dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada. Konsep-konsep seperti hidup, demokrasi, negara, dan sebagainya memang merupakan bidang-bidang yang sangat penting dalam memengaruhi kehidupan manusia secara besar. Namun, hal ini tidak berarti bahwa konsep-konsep tersebut memiliki kebenaran yang mutlak dan harus diterima begitu saja tanpa dipertanyakan. Sikap kritis memungkinkan kita untuk meninjau ulang dan mempertanyakan konsep-konsep tersebut, konsep-konsep yang sudah ada, serta untuk tidak hanya mengikuti pemahaman konvensional yang sudah ada. Bahkan konsep-konsep tersebut mungkin sudah tidak relevan lagi dalam konteks zaman sekarang atau bahkan dapat menyesatkan. Nah, konsep saper aude yang dinyatakan oleh Immanuel Kant mengajak manusia untuk berani berpikir sendiri. Ini adalah sebuah panggilan untuk memiliki keberanian untuk menggunakan akal budi dan berpikir secara mandiri tanpa harus tergantung pada otoritas atau pemahaman konvensional. Ini adalah ekspresi dari kebebasan manusia untuk berpikir secara otonom dan independen. Otonomi diri memang menjadi nilai yang sangat penting dalam menjaga kebebasan individu dan menghormati hak setiap orang. Setiap individu memiliki hak untuk memiliki pendapat dan kepercayaan mereka sendiri, serta untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Tidak seorang pun memiliki hak untuk memaksakan pandangan atau kebenaran mereka terhadap pandangan orang lain. Di konsep yang pertama, konsep yang berkaitan dengan sikap kritis ini disebut dengan saper aude yang di sapere aude yang dinyatakan oleh Immanuel Kant yang mengajak kita untuk berpikir sendiri. Nah, dalam konteks kebangsaan, konsep otonomi diri juga sangat relevan, terutama dalam menghadapi intervensi kepentingan asing yang mungkin mencoba untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan menjunjung tinggi otonomi diri, sebuah negara dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil berasal dari kepentingan dan kehendak rakyatnya sendiri, bukan dari tekanan atau campur tangan pihak luar. Oleh karenanya, penting untuk terus memperjuangkan nilai-nilai otonomi diri, baik dalam kehidupan individu maupun dalam konteks kebangsaan, demi menjaga kebebasan dan kemandirian setiap individu serta kedaulatan negara, berawal dari sikap kritis. Nah, selanjutnya ada karakteristik radikal. Immanuel Kant membagi realitas menjadi dua. Ada fenomena dan nomena. Fenomena adalah apa yang dapat kita amati dan alami melalui panca indera kita, sementara nomena adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan pengamatan indera dan hanya bisa dipahami melalui akal budi. Kita hanya dapat melihat fenomena, yaitu dunia yang dapat kita amati dan diukur dengan panca indera kita. Namun, untuk memahami realitas secara mendalam, kita perlu menggunakan akal dan intuisi. Filsafat dengan sifatnya yang radikal bertujuan untuk menembus batas-batas fenomena tersebut, untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat atau esensi dari sebuah realitas. Contoh pengalaman sehari-hari bisa memberikan contoh sederhana dari fenomena. Walaupun kita hanya dapat melihat fenomena, hal-hal yang terlihat atau dipersepsikan secara langsung, misalnya ketika kita melihat pohon di halaman rumah, kita melihat warna, bentuk, tekstur pohon, begitu, itu adalah fenomena. Atau bagaimana pohon itu muncul kepada kita secara langsung. Namun, apa sebenarnya di balik fenomena itu? Atau apa yang menjadi hakikat atau esensi sejati dari pohon tersebut? Tidak dapat kita ketahui secara langsung. Fenomena atau realitas sejati di luar pengalaman indrawi kita, meliputi pertanyaan tentang apa yang membuat pohon menjadi apa adanya, apa esensi dari keberadaannya, atau apakah pohon itu memiliki keberadaan di luar pengamatan manusia.
Jadi fenomena adalah pengalaman yang dapat kita amati atau dipersepsikan secara langsung, sedangkan nomena adalah realitas yang mendasari pengalaman tersebut tetapi tidak dapat kita akses langsung melalui pengamatan indrawi kita. Dengan demikian, filsafat tidak hanya membatasi dirinya pada apa yang dapat diamati secara empiris, tetapi juga mencoba untuk memahami aspek-aspek tidak terlihat, namun tetap memengaruhi realitas. Nah, dalam upaya ini, filsafat tidak mengabadikan dan mengabaikan bentuk atau penampilan fenomena, tetapi mencoba untuk melihat di baliknya, mencari esensi atau hakikat yang mendasari fenomena tersebut. Ini adalah bagian dari sifat filsafat radikal yang menuntut pemikiran yang mendalam dan abstrak untuk memahami realitas yang lebih luas. Aristoteles memperkenalkan konsep substansi dan aksidensi. Kalau Immanuel Kant fenomena dan nomena, begitu. Kalau Aristoteles memperkenalkan konsep substansi dan aksidensi sebagai dua dimensi penting dari segala realitas. Substansi merujuk pada inti atau esensi suatu objek atau entitas. Sedangkan aksidensi adalah atribut-atribut atau sifat-sifat yang melekat pada substansi tersebut. Dalam pemikiran Aristoteles, substansi adalah apa yang membuat suatu entitas menjadi apa adanya, sementara aksidensi adalah atribut-atribut tambahan yang memperkaya atau menggambarkan substansi tersebut. Dengan kata lain, substansi adalah inti yang memberi identitas pada suatu objek, sedangkan aksidensi adalah hal-hal tambahan yang dapat berubah tanpa mengubah hakikat substansi itu sendiri. Misalkan kita kasih contoh sederhana sebuah meja. Substansi dari meja adalah materi atau bahan yang digunakan untuk membuatnya, misalkan kayu. Substansi ini memberikan keberadaan atau eksistensi fisik pada meja tersebut. Tanpa bahan kayu sebagai substansi, tidak akan ada meja. Aksidensi dari meja adalah sifat-sifat tambahan atau karakteristik yang dimilikinya, seperti warna, ukuran, bentuk, pola desain, gitu. Aksidensi ini tidak mengubah keberadaan meja itu sendiri, tetapi menentukan bagaimana meja tersebut tampak atau berperilaku. Nah, dalam contoh tersebut, substansi adalah materi dasar yang menjadi dasar eksistensi meja, yaitu kayu, sementara aksidensi adalah atribut tambahan yang memberikan karakteristik unik pada meja. Bisa warna, bisa bentuk, bisa ukuran, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks bernegara, khususnya dalam pembicaraan mengenai demokrasi, penting untuk tidak hanya memperhatikan aspek formal prosedural, tetapi juga hakikat atau substansi dari demokrasi itu sendiri. Ini berarti mempertanyakan apakah demokrasi yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya, apakah mewakili kepentingan rakyat secara menyeluruh, dan apakah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Contoh sederhana, bayangkan misalkan sebuah kelas di sekolah ingin memilih ketua kelas. Mereka menyelenggarakan pemilihan dengan aturan yang formal dan prosedural, seperti memberikan hak suara kepada setiap siswa dan menghitung suara secara adil. Namun dalam prosesnya ada seorang siswa yang paling populer di sekolah tapi kurang memperhatikan kebutuhan siswa lainnya. Meskipun pemilihan tersebut memenuhi prosedur formal, namun substansi atau hakikat dari demokrasi, yaitu mewakili kepentingan rakyat secara menyeluruh, mungkin tidak terpenuhi. Ini menyoroti pentingnya tidak hanya mematuhi aturan formal, tetapi juga memastikan bahwa demokrasi benar-benar mewakili kepentingan dan perlindungan hak-hak anggota masyarakat. Dalam ini butuh pemikiran yang mendalam, yang radikal. Sama halnya dengan ranah hukum, fokus tidak boleh hanya pada aspek legalistik formal semata. Substansi hukum juga harus diperhatikan, karena substansi hukum menentukan esensi dari keadilan dan
kebenaran yang ingin dicapai melalui hukum. Ini membutuhkan pola berpikir yang radikal, yang mendorong untuk melampaui paradigma positivistik yang cenderung hanya memperhatikan dimensi fisik semata. Misalkan, ada sebuah kasus di pengadilan di mana seorang terdakwa dituduh mencuri makanan toko. Hukum formal menetapkan bahwa mencuri adalah tindakan yang melanggar hukum dan terdakwa harus dihukum sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Namun jika kita hanya fokus pada aspek-aspek legalistik formal, kita mungkin melewatkan substansi dari kasus tersebut. Misalnya, mungkin terdakwa mencuri karena keluarganya kelaparan dan dia tidak punya pilihan lain. Nah, dalam hal ini melampaui pandangan positivistik yang hanya memperhatikan fakta fisik. Pola berpikir radikal mendorong kita untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial, faktor ekonomi yang mendasari tindakan tersebut, sehingga pengadilan dapat memutuskan dengan lebih adil dan lebih manusiawi. Nah, sementara yang terakhir adalah ciri komprehensif. Ketika membicarakan konsep kemanusiaan atau apapun yang berkaitan dengan manusia, penting untuk mempertimbangkan keragaman yang ada di antara manusia. Manusia memiliki beragam latar belakang etnis, suku, budaya, dan sosial yang memengaruhi cara pandang, perilaku, dan pengalaman hidup mereka. Dalam konteks ini, pola berpikir filosofis haruslah menyeluruh dan inklusif. Ini berarti tidak hanya mempertimbangkan satu kelompok atau sudut pandang tertentu, tetapi juga mengakui dan memahami keragaman dalam pengalaman manusia. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa konsep atau pemikiran yang dikembangkan dapat mencakup dan melayani kebutuhan dan perspektif semua individu atau komprehensif. Misalkan, sebuah kelas kelompok siswa yang sedang berdiskusi tentang isu-isu sosial di kelas. Salah satu siswa berpendapat bahwa pekerjaan paruh waktu seharusnya dilarang bagi pelajar karena dapat mengganggu studi mereka. Namun seorang siswa lain menunjukkan bahwa bagi beberapa siswa, pekerjaan paruh waktu adalah satu-satunya cara untuk membantu keluarga dan dirinya bisa kuliah misalkan. Dalam hal ini, pola berpikir filosofis yang menyeluruh atau komprehensif dan inklusif akan memperhitungkan beragam pengalaman dan perspektif siswa harus diakomodir, sehingga mereka dapat mencapai pemahaman yang lebih luas dan memperhatikan kepentingan semua pihak. Jadi, inilah yang kemudian kenapa filsafat diartikan secara bahasa itu cinta kebijaksanaan, karena berpikir secara komprehensif, secara menyeluruh semua perspektif begitu. Nah, dengan mempertimbangkan keragaman, pola berpikir filosofis dapat menjadi lebih kaya dan komprehensif. Ini memungkinkan untuk melihat masalah atau konsep dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih luas tentang kemanusiaan dan realitas manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam berfilsafat penting untuk memperhatikan dan menghargai keragaman manusia serta memastikan bahwa pandangan dan analisis yang dikembangkan bersifat inklusif, bersifat terbuka, dan relevan bagi semua individu, mencakup semua individu. Nah, berpikir secara komprehensif dalam konteks manusia berarti melihat manusia sebagai entitas yang lebih dari sekedar identitas lokal, etnis, atau budaya. Ini mencakup pengakuan akan esensi manusia, sifat-sifat yang universal yang dimiliki manusia sebagai spesies. Ketika berfilsafat tentang manusia secara komprehensif, penting untuk melampaui batasan-batasan yang mungkin ditentukan oleh faktor-faktor lokal atau spesifik. Ini berarti memahami bahwa di bawah segala perbedaan ada kesamaan yang mendasari semua manusia. Ini bisa berupa aspirasi universal, kebutuhan dasar, atau sifat-sifat moral yang mungkin dimiliki oleh semua manusia. Contoh dalam konteks ini, misalkan bayangkan sebuah kelas di mana siswa-siswi dari berbagai latar belakang, etnis, budaya berkumpul. Berpikir secara komprehensif berarti tidak hanya melihat mereka sebagai anggota dari kelompok-kelompok tertentu, tetapi juga mengakui bahwa mereka semua memiliki kebutuhan dasar dan keinginan yang sama sebagai manusia. Ini berarti memperlakukan setiap siswa dengan
penghargaan, dan memastikan bahwa lingkungan kelas mencerminkan keragaman dan inklusivitas. Terbuka begitu teman-teman. Nah, dengan melihat manusia sebagai manusia itu sendiri, berpikir komprehensif memungkinkan untuk mengidentifikasi dan memahami apa yang membuat kita manusia, apa yang mengikat kita sebagai spesies, dan bagaimana kita berinteraksi satu sama lain di dalam masyarakat global yang semakin terhubung. Ini membantu dalam mengembangkan pandangan yang lebih luas tentang kemanusiaan dan dalam merumuskan gagasan dan prinsip-prinsip yang dapat membantu tindakan dan kebijakan yang inklusif dan bermakna bagi semua individu terlepas dari perbedaan mereka. Muncul pertanyaan, apa yang membuat kita manusia? Apa yang mengikat kita sebagai spesies? Bagaimana kita berinteraksi satu sama lain? Nah, ini bermula dari pemikiran komprehensif filsafat. Nah, dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin spesifik, seringkali manusia dipecah menjadi bagian-bagian yang berbeda-beda, dianalisis dari perspektif tertentu yang terfokus. Misalnya ilmu biologi mempelajari manusia dari sudut pandang organisme biologis, ilmu psikologi dari sudut pandang kejiwaan, dan ilmu antropologi dari sudut pandang budaya. Namun pandangan ini tidak selalu memungkinkan kita untuk memahami manusia dalam keseluruhan kompleksitasnya. Untuk memahami manusia secara utuh, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup semua dimensi manusia, fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Misalkan, kalian mempelajari tentang manusia di kelas ilmu pengetahuan. Anda belajar tentang bagaimana tubuh manusia berfungsi dari sudut pandang biologi, cara pikiran manusia bekerja dari sudut pandang psikologi, dan bagaimana budaya mempengaruhi perilaku manusia dari sudut pandang antropologi. Meskipun ini memberi Anda gambaran bagian-bagian penting dari apa itu manusia, tetapi belum memperlihatkan gambaran lengkap. Untuk memahami manusia sepenuhnya, kita perlu menggabungkan semua perspektif ini dan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek tubuh, pikiran, hubungan sosial, warisan budaya, dan kepercayaan spiritual. Dengan demikian, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang manusia dalam semua kompleksitasnya. Dalam filsafat itu tidak ada dikotomi dalam perspektif tertentu dalam ilmu pengetahuan, begitu. Semua diulas dan dibahas. Nah, filsafat hadir untuk mengatasi kecenderungan ini dengan memperkenalkan pola berpikir integral, di mana manusia dipandang sebagai kesatuan yang utuh dan kompleks. Ini memungkinkan kita untuk melihat manusia dari berbagai sudut pandang sekaligus tanpa mengabaikan aspek-aspek yang mendasarinya. Dengan demikian, filsafat memainkan peran penting dalam menyatukan dan mengintegrasikan berbagai pengetahuan yang ada tentang manusia, sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang diri kita sendiri sebagai manusia. Bayangkanlah manusia sebagai sebuah lukisan. Setiap ilmu pengetahuan memperhatikan lukisan ini dari sudut pandangnya yang berbeda. Ilmu biologi memeriksa detail fisiknya seperti warna dan tekstur cat lukisan. Ilmu psikologi melihat ekspresi wajah dan emosi yang tergambar di sana. Ilmu sosiologi memperhatikan bagaimana lukisan ini berinteraksi dengan lukisan lain di sekitarnya. Ilmu antropologi meneliti latar belakang budaya yang mempengaruhi cara kita melihat lukisan ini. Namun, hanya filsafat yang mencoba untuk melihat seluruh gambaran secara utuh, menggabungkan semua aspek menjadi satu kesatuan yang bermakna. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tidak puas sehingga kalian bisa ambil referensi yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.